sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh panitia. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu yang masih berada di area foyer atau di bagian luar dari Ballroom Hotel Kempinski. Silahkan untuk segera memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang sudah ditentukan oleh panitia. Silahkan dicek terlebih dahulu untuk penamaannya. Kita akan segera memulai acara sesaat lagi. Kami informasikan juga kepada Bapak Ibu yang bergabung secara virtual. Silahkan untuk standby di device masing-masing. Terima kasih. Dan selama acara berlangsung, kami juga menghimbau Bapak Ibu untuk menjaga protokol kesehatan dan mengubah nada dering menjadi nada silent selama acara berlangsung. Terima kasih. Kami silakan Bapak untuk menempati tempat duduk. Indonesia Jaya, bumper baru opening. Sekarang? Ya.
hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapak Ibu. 1000 bintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Boleh nyanyi bareng saya yang tahu lagunya? Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Saya hari ini ingin membangkitkan semangat Bapak Ibu dan juga nasionalisme, karena kita tahu hari ini kita mengangkat tema Merdeka dari COVID-19 dengan kolaborasi. Ada yang bisa nyanyi bersama saya? Mohon petunjuk yang kuasa, ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Oke. Alhamdulillah tadi kita sudah menikmati makan malam bersama Bapak Ibu. Dan hari ini, malam hari ini dalam kondisi yang sehat, insya Allah kita bisa mengikuti acara sampai akhir nanti. Baik, kalau gitu langsung saja saya buka acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua, baik yang hadir secara langsung di Ballroom Kempinski Hotel maupun yang saat ini bergabung juga secara virtual. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat datang dalam acara penganugerahan Nusantara CSR Awards 2021. Boleh kita kasih aplaus sekali lagi, terima kasih. Senang sekali saya Bunga Harumdani, suatu kebanggaan hari ini saya bisa bertatap langsung, berjumpa langsung dengan para peraih penghargaan Nusantara CSR Award 2021. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang kami hormati, Chairman The Latofi School of CSR dan Ketua Penilai Nusantara CSR Award 2001 beserta anggota tim penilai. Selamat malam Bapak-Bapak, boleh kita berikan aplaus?
Dan tentunya saya malam hari ini ingin menyapa jajaran direksi, manajemen perusahaan, dan grup perusahaan penerima penghargaan yang sudah bergabung, baik langsung maupun secara virtual. Terima kasih. Dan seluruh hadirin yang menyaksikan secara virtual. Kami ucapkan terima kasih sudah bergabung. Bapak Ibu yang kami hormati, penghargaan Nusantara CSR ini memasuki tahun ke-12, di mana mengangkat tema Merdeka dari COVID-19 dengan kolaborasi. Hari ini kami akan menyampaikan apresiasi dalam 9 kategori kepada 41 perusahaan dan grup perusahaan dalam setahun terakhir yang telah melaksanakan program CSR terkait mitigasi dampak COVID-19 kepada para stakeholdernya. Untuk membuka acara malam hari ini, saya akan mengundang Chairman The Latofi School of CSR dan Ketua Penilai Nusantara CSR 2021 menyapa kita semua yang hadir dan menyampaikan sambutan, sekaligus yang kita tunggu-tunggu juga akan mengumumkan siapakah perusahaan Best of the Best di tahun ini. Hadirin kita sambut Bapak Latofi, tepuk tangan meriah. Silakan Pak. Bapak Ibu yang saya cintai, kalau Bapak Ibu mengambil hari ini sebagai hari atau malam hari ini adalah hari kegembiraan, saya lebih-lebih gembira sekali karena berhadapan langsung dengan pelaksana langsung di lapangan. Jadi hari ini saya dapat kabar dari berbagai daerah juga hadir. Mereka lah yang melaksanakan program-program terbaik yang mengikuti Nusantara CSR Award 2021 ini. Langsung datang ke Jakarta dan kita nggak perlu takut lagi dengan corona, karena memang corona adalah kawan kita. Kita hidup bersama dengan corona, dan kita juga harus waspada terhadap corona, dan hidup kita akan lebih tenang apabila kita bisa berdamai dengan corona dan mengambil program-program untuk mitigasi terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi di masyarakat oleh karena corona. Dan hari ini adalah 150 lebih program yang berasal dari 41 perusahaan dan grup perusahaan masuk dan kami nilai semua, dan saya sendiri membaca langsung semua paper, dan saya pun mendapatkan sebuah pemahaman yang sangat-sangat menarik dari paper-paper yang masuk, bahwa yang dilakukan perusahaan di Indonesia ini ternyata luar biasa hasilnya maupun luar biasa dampaknya. Dari sekitar 150 program ini tentu saja semuanya didedikasikan untuk penanggulangan dampak COVID. Sehingga buat kita Indonesia saat ini harus berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang mengambil peranan penting di dalam mitigasi ataupun adaptasi terhadap COVID-19. Hal yang sebenarnya sangat sepi dari pemberitaan, karena memang perusahaan, apalagi dengan orang-orang CSR, tidak terlalu agresif menampilkan apa yang mereka lakukan. Tapi hari ini saya mau mengatakan, karena
banyak juga yang hadir di sini adalah praktisi-praktisi humas. Apa yang dilakukan oleh perusahaan terhadap program-program hebat itu mestinya dipublikasikan dengan baik, dikemas menjadi sebuah bahasa yang mudah dimengerti oleh umum, bahwa perusahaan bersama dengan masyarakat menanggulangi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan ragu untuk mempublikasikan itu, walaupun ada orang mengatakan itu bukan CSR, tapi saya dan mungkin Pak Sarman Simanjorang, kawan saya yang Wakil Ketua Umum Forum CSR Nasional, mohon sapa kawan-kawan sebentar Pak Sarman. Nah, Pak Sarman ini juga Wakil Ketua Umum Kadin bidang otonomi daerah. Jangan lihat beliau sebagai komisaris utama dari Pertamina Geothermal Energy, tapi hari ini beliau hadir sebagai salah satu anggota tim penilai Nusantara CSR Award 2021. Jadi beliau ahli CSR juga, yang tentu saja sangat mendukung apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang saya cintai, dari sekitar 150 program ini ada banyak hal-hal yang kita tidak pernah menduga itu dilakukan oleh kawan-kawan di lapangan, seperti misalkan ada program yang menangani kaum disabilitas. Nah, apa yang mereka lakukan di masyarakat? Nah, mereka ini melayani kaum disabilitas di dalam kondisi COVID, di mana orang normal saja itu mengalami hantaman yang demikian. Bagaimana dengan kaum disabilitas? Mereka tentu saja jauh lebih parah mereka alami. Tetapi ada satu perusahaan yang menangani mereka dengan memberikan semacam rumah harapan, atau rumah, mereka mengatakan sebagai rumah kebugaran bagi kaum CSR, bagi kaum disabilitas. Dan saya ingin mengecek dulu apakah hadir Pertamina Fuel Terminal Revolu malam ini. Oh, hadir. Nah, mereka lah yang memiliki program rumah harapan bagi kaum disabilitas. Nah, di rumah ini segala hal yang menyangkut kebutuhan mereka, apakah kesehatan, ekonominya, itu dibantu, dan mereka juga diberi harapan untuk berusaha ke depan. Jadi ekonominya juga dibantu. Jadi hal-hal semacam ini merupakan kreativitas yang tinggi, yang kita harapkan di tahun-tahun berikut muncul hal-hal baru yang atau program-program kreatif baru yang bisa dilakukan. Demikian juga kita di dalam Nusantara CSR Award 2021 ini, saya juga tertegun dengan apa yang dilakukan oleh ini, tidak hadir langsung ini tapi secara online. Mereka memiliki banyak varian kegiatan karena mereka memiliki cabang di seluruh Indonesia. Tetapi yang paling menarik yang mereka tangani saat ini adalah mereka menangani masyarakat di daerah aliran sungai. Nah, kita tahu daerah aliran sungai adalah sebuah daerah yang super sensitif karena menyangkut ke lingkungan hidup, menyangkut ke ekonomi negara. Ekonomi negara ditentukan oleh ekonomi daerah aliran sungai. Nah, BRI mengambil peran atau mengambil inisiatif
segera menangani daerah secara lingkungan maupun masyarakat di sepanjang aliran sungai ini sebagai bagian dari program CSR mereka. Seterusnya, the best CEO CSR of the kepada beliau tentu saja karena kapasitas beliau dan kekuatan BRI yang sangat signifikan di dalam melakukan perubahan di Indonesia. Tetapi juga selain CEO CSR of the Year, tentu saja ada the best CEO CSR of the Year. Nah, ini jatuh kepada Direktur Utama PT Pertamina Persero. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Nike Widiawati, karena beliau jugalah yang mendorong begitu banyak program-program CSR bagus dari Pertamina Persero. Dan hari ini hadir untuk mewakili beliau sedang di Amerika, untuk mempresentasikan apa saja sih kerja PT Pertamina Persero, sehingga PT Pertamina Persero dinobatkan sebagai Best of the Best CSR of the Year. Recording in progress. Nah, Pertamina seperti sebagaimana kita ketahui adalah perusahaan raksasa, anggaran CSR-nya nggak ada yang menandingi dari semua perusahaan yang ada di Indonesia, tetapi karena mereka bertanggung jawab, maka program-program itu tentu saja dilakukan dengan cara-cara yang bertanggung jawab, yaitu menghitung semua nilai dampak dari setiap program. Jadi nggak ada satu program pun yang tidak dihitung nilai dampaknya. Ini adalah sesuatu yang patut ditiru. Saya menggarisbawahi di sini bukan hanya oleh perusahaan-perusahaan BUMN besar, tetapi juga oleh perusahaan swasta, bahwa nilai dampak dari program itu juga harus dihitung. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan, berapa dampaknya terhadap perusahaan. Nah, berapa dampaknya terhadap perusahaan ini bukan lagi sekedar bagus atau hebat, tetapi berapa untung yang diperoleh perusahaan dari program CSR ini. Nah, kita tahun ini membawa misi juga. Saya dibisiki oleh Asdep TJSL Kementerian BUMN bahwa setiap program kami ingin dorong lahir dari BUMN itu. Nah, tentu saja saya kira bukan hanya BUMN dan seluruh perusahaan juga hendaknya melakukan creating share value atau CSV. Nah, CSV ini mungkin udah lama bergaung di kita. Nah, tetapi saya ingin mengatakan bahwa CSV ini
adalah juga memberi keuntungan kepada perusahaan secara real. Jadi bukan hanya sekedar citra baik itu yang didapatkan oleh perusahaan, tetapi juga memberi untung finansial kepada perusahaan. Karena kalau CSV itu dilaksanakan dengan baik, tentu saja dia akan memberi keuntungan. Nah, kemarin saya memberikan pelatihan kepada PT Taspen dan saya katakan bahwa PT Taspen hendaknya membuat anak perusahaan agar CSV, konsep CSV yang demikian baiknya itu benar-benar menjadi nyata. Jadi CSV-nya memberikan keuntungan kepada perusahaan selain kepada masyarakat itu sendiri atau stakeholder-nya. Nah, bagaimana caranya? PT Taspen buatlah anak perusahaan yang akan menaungi TJSL ini. Tidak salah. Kalau hanya sekedar bikin yayasan, saya kira itu akan lemah sebagai CSV. Kita hanya akan membuang-buang uang saja. Kita tidak menghitungnya sebagai bisnis. Nah, dengan membuat anak perusahaan dengan program-program TJSL itu, maka kita bisa menghitung untung ruginya dari uang yang diinvestasikan oleh perusahaan di dalam rangka TJSL-nya. Nah, ini tentu saja merupakan hal baru, tetapi inilah sebuah tantangan bagi kita semua bahwa berbisnis tidak melulu di bagian produksi, marketing, tidak. Bisnis juga ada di unit CSR ataupun TJSL itu. Hal yang baru, tetapi kita bergerak ke sana. Jadi CSR bukan hanya memproduksi konten baik untuk dipublikasikan oleh bagian humas. Tidak seperti itu sudah kuno. Itu adalah hal yang sangat biasa. Tetapi bagaimana TJSL menjadi bisnis perusahaan. Kalau tidak jadi bisnis, program TJSL itu dia hanya akan hit and run saja. Tidak akan memberikan keuntungan yang berlanjut. Nah, berlanjut ini adalah membuat perusahaan itu terus berkembang. Perusahaan butuh keuntungan. Tidak melulu mengeluarkan uang atau menyisihkan uang untuk divisi CSR. Nah, hal seperti ini tentu saja bisa dilakukan ketika kita ketika kita mendengar bagaimana Menteri BUMN Bapak Erick Thohir melakukan terobosan-terobosan di dalam meningkatkan value dari perusahaan-perusahaan BUMN. Dia gabungkan, dia bikinkan holdingnya, subholdingnya. Nah, terakhir beliau melakukan merger secara prinsip ya. Pegadaian kemudian di bawah BRI, PNM di bawah BRI. Ini adalah terobosan-terobosan menarik. Nah, kalau menterinya saja melakukan terobosan-terobosan hebat seperti itu untuk meningkatkan value perusahaan sehingga bisa tetap tough dan tetap mendapatkan tantangan-tantangan baru dan mendapatkan keuntungan-keuntungan baru, maka kenapa di bawahnya bagian CSR atau direktur yang menangani CSR ini tidak melakukan hal yang sama? Tentu saja harus ada keberanian untuk unit CSR bicara dengan direksi bahwa TJSL atau CSR punya wajah baru sebagai unit bisnis juga. Itu yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan yang hebat ini, di mana saya ketemu orang-orang hebat.
eh, yang tentu saja bisa membawa perusahaan-perusahaannya menjadi demikian hebat juga. Saya sudah mengumumkan siapa penerima the best CSR of the year dan CEO CSR of the year yang jatuh pada BRI, best of the best CSR of the year dan CEO dan the best CEO CSR of the year yang jatuh pada PT Pertamina. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu yang the best. Semua yang hadir di sini yang menjadi peserta Nusantara CSR Award 2021 semuanya the best. Saya tidak mendapatkan celah sedikit pun dari paper yang masuk. Semua dengan standar yang sangat luar biasa, di mana ada dampaknya dan ada cerita perubahan yang terjadi, dan itu yang dilaporkan oleh semua peserta. Jadi tidak lagi sekedar melakukan itu, melakukan ini sesuai kategori ini, kategori itu. Tidak lagi sekedar itu, tetapi sudah mulai mengatakan apa dampaknya dan apa cerita perubahannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang luar biasa. Saya ingin memberi hormat yang luar biasa kepada Bapak Ibu mewakili perusahaan-perusahaan hebat di Indonesia, dan kita menangani COVID dengan cara berkolaborasi dan sudah terjadi. Kita melakukan hal-hal luar biasa dan selamat memperoleh penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Latofi yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus catatan penilaian. Dan untuk mengetahui lebih lanjut di balik kesuksesan langkah mitigasi dampak COVID, kali ini kita akan mendengarkan presentasi singkat dari dua perusahaan yang meraih dua kategori terbaik malam hari ini. Yang pertama akan kami undang peraih Best CEO CSR of the Year dan perusahaannya meraih Best of the Best CSR of the Year, yang terhormat Direktur Utama PT Pertamina Persero, yang kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Arya Dwi Paramita, Vice President CSR and SMEP Pertamina Persero. Kita berikan aplaus yang meriah. Kami silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat selalu Bapak dan Ibu. Yang kami hormati Bapak Latofi, terima kasih atas kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Sarman, terima kasih Pak atas kesempatan dan dukungannya kepada kita semua yang bisa hadir di sini. Bapak Ibu Dewan Juri dan Bapak Ibu dari peserta CSR Award malam ini. Dan tentunya yang kami banggakan rekan-rekan Pertamina yang hadir di sini, yang baik yang offline maupun yang online. Dan pada kesempatan ini kami mohon izin mewakili pimpinan tanpa mengurangi rasa hormat. Beliau mewakili kepada kami untuk bisa berbagi cerita tentang narasi keberlanjutan yang dilaksanakan di Pertamina. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin kami menggunakan slide. Silakan. Baik, pertama-tama dalam konteks COVID, memang kita semua melihat bahwa pandemi ini sudah terjadi sejak tahun 2020 ya, dan tentunya telah memberikan dampak yang luar biasa bagi kita semua. Dan dari perspektif keberlanjutan, tentunya kami juga mencoba untuk bisa membangun sebuah energi baru
yaitu energy sustainability. Jadi kehadiran Pertamina sesuai dengan konsep semangat utamanya yaitu energizing you. Kita coba untuk bisa turut berperan aktif dalam menjadi energi untuk energizing sustainability. Silakan di selanjutnya. Bapak dan Ibu, mungkin sebagai latar belakang bahwa kami melihat dari perspektif makro di global, bahwa atensi di dunia telah ditujukan kepada dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati oleh banyak negara, dan dalam konteks nasional di Indonesia pemerintah juga telah menandatangani tujuan pembangunan berkelanjutan ini yang kemudian diturunkan kepada seluruh elemen yang ada di Indonesia, dan BUMN memainkan peran kunci di dalamnya, di mana juga di sini ada kita sesama rekan-rekan BUMN dan juga pelaku bisnis lainnya, tentunya memiliki peran yang luar biasa untuk bisa mendukung tercapainya tujuan ini. Dan dalam konteks Pertamina sebagai entitas bisnis yang bergerak di bidang energi itu juga sangat terkait dengan hal ini. Dengan melihat dari 3 perspektif ini, maka selanjutnya Pertamina merumuskan sebuah pendekatan, yaitu bagaimana kita bisa hadir memberikan manfaat dan mendukung terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan ini dari 2 perspektif, yaitu pertama adalah potensi pengembangan dan kedua adalah mitigasi risiko yang ada di slide berikutnya. Bapak dan Ibu, yang kita lihat di sini adalah kita berada di tahun 2021, di mana 2 kebijakan yang sangat berperan dalam menjadi guidance kita dalam menjalankan keberlanjutan sudah diterbitkan. Pertama, di tahun 2021 ini ada peraturan menteri dari KLHK yang terkait dengan proper, inovasi sosial, dan yang kedua adalah Permen nomor 5 tahun 2021 yang terkait dengan TJSL dari Kementerian BUMN. Dan alhamdulillah kita semakin jelas untuk bisa menuju ke hal tersebut, dan berdasarkan amanat dari Kementerian BUMN kita juga agar bisa merumuskan program-program itu yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Sehingga di Pertamina kita menyusun sebuah policy yang menjadi payung program dari keseluruhannya. Yang kita di dalam policy ini tentunya kita berharap bahwa Pertamina menjalankan perannya dalam 4 pilar tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya pada bagian ini kita mencoba merumuskan, pasti setiap perusahaan memiliki pilar-pilar program, dan waktu itu kami dengan Kementerian BUMN berdiskusi bagaimana kita bisa menyelaraskan pilar-pilar tersebut. Seperti yang digambarkan di sini, maka utamanya adalah 4 pilar tujuan pembangunan berkelanjutan itu saling beririsan dengan program yang sudah kita jalankan. Dan juga tentunya ini kita jalankan dalam rangka untuk sebagai wujud komitmen implementasi environmental, social, and governance di perusahaan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, dari 3 fokus ini, Pertamina dan seluruh unit bisnis grupnya melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tentunya harapannya di era pandemi ini kita tidak hanya bisa menunggu, tapi kita juga harus membangun resilience dari masyarakat. Dan ketahanan dan ketangguhan inilah yang akhirnya menjadi spirit dari teman-teman di seluruh grup untuk bisa mengambil peran bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi seluruh wilayah operasi kita dan tentunya bagi masyarakat yang di sekitarnya. 3 fokus utama yang dijalankan di sini adalah pertama, bagaimana kita mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, kemudian juga creating share value seperti tadi disampaikan Pak Latofi. Alhamdulillah di Pertamina kita bisa menjalankan program ini, Pak. Sejak sekitar tahun 2015 kita mulai mencoba untuk implementasi, dan saat ini teman-teman sudah mengembangkan ada 3 payung utama untuk creating share value, dan insya Allah dalam waktu ke depan kita bisa terus menggali lagi potensi yang ada. Dan yang terakhir adalah usaha mikro kecil untuk bisa naik kelas. Ini adalah amanat dari pemegang saham yang harus kita jalankan. Terkait dengan pandemi, di sini di slide selanjutnya kita bisa cerita bahwa dari roadmap inilah yang nantinya kita akan garap bersama. Kita coba rumuskan bagaimana dari 2021 sampai dengan 2030 kita susun roadmap jalan panjang kita menuju keberlanjutan yang juga kita bisa mengangkat creating share value di dalamnya.
Harapannya tentunya keberlanjutan ini bisa terwujud dengan baik. Next. Bapak dan Ibu, dari setiap pilarnya kita telah mencoba memetakan bagaimana capaian-capaian yang bisa kita capai. Mungkin ini nanti bisa dilihat langsung, tapi yang jelas dari beberapa slide ke belakang ini adalah bagaimana kami menceritakan outcome. Seperti yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2021 di Kementerian BUMN menyampaikan bahwa dalam mengkomunikasikan program TJSL kita tidak cukup hanya bicara output, apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa yang seberapa besar kita sudah melakukannya, tapi bagaimana outcome-nya, impact dari masyarakat. Dan ini yang selalu kita coba ukur supaya harapannya bisa memberikan gambaran bahwa memang ada hasil yang didapat dari program-program tersebut. Kami persingkat saja mungkin kita bisa sampaikan bahwa di era pandemi ini ada yang menarik bahwa untuk usaha mikro kecil itu kita bersama-sama dengan mitra binaan berhasil membangun resiliensi mereka dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk switching usaha. Jadi sesuai dengan pedoman value adaptif ya. Jadi di situ kita bisa membangun kemampuan kemandirian ekonomi mereka dengan cara mengajak mereka untuk beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan. Alhamdulillah sejak awal pandemi kita bisa meng-create value sekitar omset mereka sudah mencapai 20 miliar, mohon maaf. Jadi mereka bisa transaksi sampai dengan 20 miliar dan ini merupakan capaian yang luar biasa karena mereka ikut dalam beradaptasi untuk menghadapi kondisi ini. Dan dari aspek creating share value di tahun 2020 kami memiliki sebuah program unggulan yaitu Enduro Student Program awalnya. Sekarang kita sudah rubah namanya menjadi Enduro Entrepreneurship Program. Enduro ini merek pelumas Bapak Ibu, jadi pelumas sepeda motor. Yang surprisingly gitu ya, di tahun 2020 di saat pandemi itu sedang ramai-ramainya dan membatasi gerak kita semua, teman-teman yang berkarya di bidang mekanik otomotif sepeda motor, mereka bisa meng-create omsetnya mencapai lebih dari 1 miliar, sekitar 1,1, 1,2. Itu terdiri dari 64 bengkel dan 113 beneficiaries, penerima manfaat pelatihan. Di sini kita melihat bahwa membangun ketangguhan ekonomi mereka itu menjadi modal dari program kita dalam menghadapi pandemi. Dan kalau di bidang kesehatan tentunya sudah Bapak Ibu mungkin juga sudah melihat di pemberitaan bagaimana peran teman-teman dari Pertamedika dalam menyiapkan dukungan terhadap program penanganan COVID ini. Dan itu mungkin yang dapat kami sampaikan bahwa kedepannya kita akan terus selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan kita sudah berada di irama yang sama Pak. Kalau dalam sebuah orkestrasi ini partiturnya sudah sama gitu ya, jadi spiritnya sudah sama, inovasi sosial yang luar biasa juga bisa terus dilahirkan tidak hanya oleh Pertamina tentunya tapi juga oleh teman-teman BUMN lain dan juga pelaku usaha lain bidang swasta maupun yang lainnya, dan tentunya dengan harapan keberlanjutan ini bisa terus terjaga. Dan dari sisi ini tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Latofi dan seluruh Dewan Juri dan Panitia atas penilaian yang diberikan kepada kami, Pertamina Group dan teman-teman. Ini merupakan pembelajaran yang luar biasa. Saya pribadi mengikuti event ini sudah sejak lama ya Pak Latofi, mungkin 10 tahun lebih ya. Sejak dulu kita awal-awal mengikuti ini, dan betul tadi Pak Latofi sampaikan bahwa kita banyak punya program bagus, tapi kita perlu tahu cara menceritakannya. Dan bagi kami bercerita itu bukan untuk show off atau pamer ya, tapi karena itu adalah untuk menginspirasi. Harapannya kalau cerita kita dibaca orang bisa mengikutinya dan berbuat dengan gayanya untuk kebaikan di sekitarnya. Jika inspirasi itu kita sebarkan, insya Allah kebaikan itu akan juga bertumbuh di tempat lain. Demikian dapat kami sampaikan, kami mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila dalam paparan ini juga masih ada yang kurang pas diterima. Terima kasih atas kesempatannya
dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, mohon berkenan untuk tetap di tempat Pak, dan kami mengundang Bapak Latofi, Ketua Tim Penilai, beserta Bapak Sarman Simanjorang selaku anggota tim penilai untuk menyerahkan trofi kepada pemenang kategori Best CEO CSR of the Year dan Best of the Best CSR of the Year. Kami persilakan. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Pertamina Persero di tahun ini mendapatkan Best CEO CSR of the Year dan juga Best of the Best CSR of the Year. Dimohon kesediaan Bapak Latofi untuk menyerahkan trofi dan juga Bapak Sarman Simanjorang selaku anggota tim penilai, juga Wakil Ketua Umum Forum CSR Nasional, juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah. Silakan untuk diabadikan terlebih dahulu. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Selamat untuk PT Pertamina Persero. Terima kasih Bapak Latofi dan juga Bapak Sarman Simanjorang, dan tentunya Bapak Arya Dwi Paramita, Vice President CSR dan SMEP Pertamina Persero. Congratulations Bapak, salam untuk Ibu Direktur Utama. Silakan untuk kembali ke tempat. Silakan Bapak. Iya. Telah kita dengarkan bersama tadi paparan singkat yang disampaikan oleh perwakilan dari PT Pertamina Persero dengan tema Energizing Sustainability. Dan selanjutnya kami akan mengundang peraih CEO CSR of the Year dan perusahaannya meraih The Best CSR of the Year, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Dini Sofia Tresna selaku VP CSR and Community Development Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Baik, terima kasih. Yang terhormat Selamat malam Menteri Ibu. Koordinator Bidang Kemaritiman. Iya. Selamat malam Halo. Ibu. Iya, silakan langsung dimulai. Terima kasih. Iya, terima kasih. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan atau yang mewakili. Yang terhormat Asdep TJSL Kementerian BUMN, Bapak Agus Suharyono. Yang terhormat Ketua Umum Kadin, Bapak Arsyad Rashid atau yang mewakili. Yang terhormat Chairman Latofi School of CSR sekaligus Ketua Dewan Juri Nusantara CSR Award 2021, Bapak Latofi. Yang terhormat Bapak Ibu anggota tim penilai Nusantara CSR Award 2021, serta Bapak Ibu dari perusahaan BUMN ataupun swasta di Indonesia, baik yang telah hadir di Ballroom Hotel Kempinski Jakarta maupun yang hadir secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin sebelumnya CEO kami Bapak Sunarso tidak dapat bergabung pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya Dini Sofia, Vice President Corporate Social Responsibility and Community Development, Corporate Secretary Division Bank Rakyat Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam acara The Best Nusantara CSR Award 2021. Saya akan mencoba memaparkan program-program dari Bank BRI. Bapak Ibu yang terhormat, next. BRI mempunyai visi Devolution 2.0 sampai dengan tahun 2025, yaitu menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion.
The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia merupakan resharpening dari sebelumnya The Most Valuable Banking. Dengan semangatnya adalah tumbuh bersama perusahaan anak lainnya sebagai grup, karena bila tumbuh sebagai satu entitas BRI saja, maka tidak akan menjadi agile, sementara perubahan bisnis sudah terjadi karena disrupsi digital, sehingga harus ada bisnis-bisnis yang lincah namun masih dalam satu konglomerasi keuangan. Di sini indikator-indikator yang akan dicapai adalah arah market cap BRI yang menuju ke $75 billion, kemudian 90% financial inclusion, di mana dari riset OJK yang menyatakan bahwa financial inclusion di Indonesia berkisar 60-70%, sehingga BRI akan mencoba meningkatkan persentase tersebut. Kemudian home to the best talent, di sini BRI menerima dan terus menumbuhkan insan-insan terbaik dari beberapa perubahan transformasi yang sudah terjadi, misalkan workspace ataupun talent management yang sudah systemized. Kemudian ada digital first DNA, di mana digital ini tidak hanya dari hardware dan teknologi, tapi juga mindset dari orang-orang di dalamnya. Dan yang terakhir adalah agile dan entrepreneurial mindset, di mana dalam situasi seperti sekarang ini kita harus menjadi agile, berubah saja tidak cukup, tapi harus cepat karena percepatan perubahan semakin cepat. Dan juga setiap insan BRI harus mempunyai mindset entrepreneurship, bagaimana caranya memanfaatkan NPL, bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan menghasilkan laba yang optimal bagi perusahaan. Next. Kemudian di sini adalah prinsip pengelolaan perusahaan anak di BRI Group, di mana income tidak hanya dari BRI, tidak hanya dari fee base, tidak hanya dari interest, tapi juga dari pendapatan-pendapatan perusahaan anak seperti insurance ataupun fee base dari dana reksa dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua adalah spreading risk. Memang betul perusahaan anak dibuat untuk bisa mencaplok captive market di BRI, sehingga dikhawatirkan market resikonya akan terus berputar, dan ini mengharuskan perusahaan anak harus tumbuh di industrinya masing-masing. Next. Nah, di sini champion of financial inclusion di sini sesuai dengan strategi BRI ke depan, yaitu go smaller, go shorter, go faster, dan go cheaper. Go smaller di sini BRI akan lebih dalam lagi penetrasi pasarnya ke selain UMKM, yaitu akan masuk ke dalam ekosistem ultramikro atau UMI dengan Pegadaian dan PNM. Kemudian go shorter, saat ini BRI bersaing dengan fintech, di mana fintech ini jangka waktu pinjamannya ini bisa mingguan, bahkan harian, bahkan bila nanti sudah masuk ke ekosistem ultramikro ini akan bersinggungan langsung dengan loan shark, sehingga diperlukan produk-produk dengan tenor yang lebih pendek. Kemudian juga go faster, di sini untuk menjaring pasar yang lebih dalam akan terkendala oleh high operational cost dan high operational risk. Maka untuk mereduce operational risk dan operational cost tadi dilakukanlah digitalisasi go faster yang akan reduce cost sehingga lebih cepat. Untuk strategi pertumbuhan, yang pertama adalah menaikkelaskan UMKM yang sudah ada, yang sudah existing, karena pada prinsipnya UMKM itu harus tumbuh terus, tidak bisa berhenti. Kemudian adalah mencari nasabah baru dengan ekosistem yang lebih dalam, yaitu ultramikro. Next. Di tahun 2021 ini, BRI akan mencapai usia 126 tahun dengan jumlah unit kerja lebih dari 9.000 di seluruh wilayah Indonesia. Di tahun 2020, BRI terus tumbuh dengan aman, menghasilkan laba 18,6 triliun dan aset 1.511 triliun dengan angka kredit dan simpanan yang terus tumbuh. Next. Nah, dalam setiap putusan bisnis, BRI mengintegrasikan aspek sosial lingkungan masyarakat yang berdasarkan visi misi serta melaksanakan program kerja sesuai dengan kontrak sosial lingkungan yang sejalan dengan ISO 26000. Next. Yang mendefinisikan standar 7 core subject dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Di sini BRI terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat melalui program TJSL yang dikomunikasikan dengan nama BRI Peduli. Next. BRI Peduli, next, merupakan implementasi dari pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tentang perseroan terbatas, kemudian PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, kemudian pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 tentang tahun 2003 tentang BUMN, dan yang terakhir ada Permen BUMN Nomor 05 Tahun 2021 tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN. Next. BRI berkomitmen mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dengan menjalankan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktek corporate governance yang baik di setiap operasional bank. Di sini sesuai dengan 4 pilar yang menyeimbangkan pencapaian kinerja aspek lingkungan, sosial dan ekonomi, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Next. Nah, di sini dalam pelaksanaan program BRI Peduli berpedoman pada prinsip nilai yaitu terintegrasi berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan, kemudian terarah yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan, terukur dampaknya yaitu memiliki kontribusi memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan, dan juga akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan ataupun penyimpangan. Selanjutnya, next. Di sini pelaksanaan program BRI Peduli mengacu pada konsep 3P yaitu Pro People, Pro Planet, dan Pro Profit, di mana Pro People merupakan kepedulian BRI kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan Pro Planet merupakan kepedulian BRI kepada lingkungan hidup, serta Pro Profit yang merupakan keuntungan finansial ataupun non-finansial yang diharapkan didapat oleh penerima bantuan, yang nantinya diharapkan dapat berdampak pada bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Next. BRI Peduli telah mendukung pencapaian SDGs sebagai program utama pemerintah Indonesia dalam pembangunan bangsa. Di sini sebanyak 807 program yang telah kami lakukan selama tahun 2021 sedang berjalan dan akan terus bertambah. Nah, dari banyaknya program-program yang telah dilakukan, maka kami mensertakan program unggulan dari BRI Peduli dalam The Best Nusantara Awards ini. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya akan menyampaikan salah satu program unggulan dari kami. Next, yaitu adalah program BRI Bersih-Bersih Kali. Tagline-nya adalah jaga sungai, jaga kehidupan. Nah, konsep BRI Bersih-Bersih Kali ini berlatar belakang dari kurang terawatnya kali atau sungai yang merupakan sumber kehidupan. Program ini merupakan gabungan dari 3 kegiatan di kawasan sungai, yaitu normalisasi, pengerukan, pembersihan sungai, kemudian membangun sarana prasarana fisik seperti tempat bermain anak-anak, pedestrian, kemudian pembangunan lokasi sarana prasarana terpadu di sekitar sungai untuk pelaku UMKM yang pembayarannya di cloud system oleh BRI. Kemudian juga ada lokasi agen billing. Agen billing ini merupakan kepanjangan tangan dari unit kerja BRI, dan juga adanya tempat pengolahan sampah yang membuat lingkungan sungai indah dan terawat. Serta dilakukan juga program edukasi lingkungan sehat untuk membangun ekosistem yang sehat. Nah, di dalam proses edukasi ini diperkenalkan konsep sampah jadi duit, di mana masyarakat secara proaktif mengumpulkan sampah dan mengolahnya kembali, sehingga sampah-sampah ini dapat bernilai ekonomis bagi masyarakat sekitarnya. Pada program tahap 1, kegiatan ini dilaksanakan di 19 sungai di seluruh Indonesia, dan di tahap 2 ini akan berjalan di 10 sungai di seluruh Indonesia. Next. Nah, ini merupakan tempat pengolahan sampah terpadu yang pasti selalu ada di setiap lokasi bersih-bersih kali. Next.
Bapak Ibu yang terhormat, CEO kami Bapak Sunarso sangat mendukung dalam program-program BRI Peduli. Salah satu program unggulan kami yang tadi itu yaitu bersih-bersih kali dan tempat pengolahan sampah terpadu yang menghasilkan bank sampah untuk masyarakat sekitarnya merupakan ide langsung dari beliau. Di sini saya meng-quote salah satu pernyataan Bapak Sunarso, dalam dunia bisnis yang dicari tidak hanya profit tetapi juga nama baik. BRI tidak hanya fokus pada keuntungan hari ini, tapi juga memperhatikan sustainability, yaitu keberlanjutan bisnis dan lingkungan. Ini sesuai dengan komitmen BRI bahwa kehadiran BRI dapat memberikan value sosial dan ekonomi untuk masyarakat, serta invest for the future untuk keberlanjutannya. Kami sangat berterima kasih BRI diberikan kesempatan dalam penghargaan ini. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran dari program-program yang telah kami jalankan, sebuah langkah kecil yang mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon ditahan dulu ya, karena akan ada penyerahan trofi secara simbolis dari Bapak Latofi dan juga Bapak Sarman. Bisa mohon untuk berdiri sejenak Pak, ke arah kamera saja di tempat untuk menyerahkan kepada Bank Rakyat Indonesia. Kamera sebelah sini silakan Pak. Iya, Ibu Dina, dengan ini secara simbolis penyerahan trofi CEO CSR of the Year dan juga The Best CSR of the Year. Kita berikan tepuk tangan, boleh diabadikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak Latofi, terima kasih Bapak Sarman. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Dina Sofia Tresna selaku VP CSR and Community Development Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Salam hormat untuk Bapak Sunarso. Selamat. Baik, terima kasih Ibu. Baiklah, hadirin, telah kita dengarkan bersama dua presentasi yang disampaikan oleh dua peraih Best of the Best pada tahun ini, dan rasanya tidak lengkap kalau pada malam hari ini kita tidak memasuki momen yang istimewa, yaitu penganugerahan Nusantara CSR Award 2021. Boleh kita kasih aplaus dulu. Saya yakin di sini sudah tidak sabar untuk naik ke atas panggung untuk menerima trofi yang akan diserahkan oleh Bapak Latofi. Mohon izin Pak, silakan untuk standby di atas panggung. Ini kita akan menyapa langsung, memberikan selamat kepada para pemenang. Dan juga nanti kami informasikan sistem penyerahan trofi ini akan dilakukan seperti wisuda Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kami undang sesuai dengan urutan abjad perusahaan. Kemudian naik ke atas panggung, akan disambut oleh Pak Latofi, penyerahan trofi, kemudian foto bersama dan dilanjutkan dengan duduk kembali. Baik, sambil menunggu Pak Latofi dan juga proses untuk penyerahan hadiah, masih ada satu lagu lagi yang saya akan nyanyikan malam hari ini. Sebenarnya saya mau simpan dulu di akhir acara, boleh kita nyanyikan dulu. Untuk Bapak Ibu juga yang bergabung secara virtual. Simfoni yang Indah. Kalau gitu saya pinjam satu mic. Siapa kira-kira di sini yang hobi menyanyi? Boleh nggak ditunjuk siapa? Itu yang baju hijau ya. Yang lurus dari saya, boleh mic-nya satu ya? Dengan Mas siapa? Saya butuh once di sini. Karena ini aslinya kan once ya. Halus sebuah simfoni. Selamat malam Mas. Kata hati disadari. Boleh dicari dulu liriknya Simfoni yang Indah. Siapa namanya? Dut-dut aja nih. Oh Duta, maaf Mas Duta. Boleh dicari liriknya Simfoni yang Indah. Oke. Manis lembut bisikanmu, boleh dipegang. Lembut lirih suaramu. Iya. Pelita hidupku berkilauan, oke? 3, 2, 1, Mas Duta.
berkilau bintang malam. Ayo Mas. semilir angin Pun sejuk. Lanjut, dikit lagi. seakan hidup Mendatang. Lanjut Mas. dapat Ku tempuh denganmu. Berpadunya dua insan, simfoni dan keindahan, melahirkan kedamaian. Sampai refnya deh. Melahirkan kedamaian. Musiknya boleh naik dikit. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu. masih malu-malu. Berdiri deh. Gelora di hati. Mas. Bah mentari kau sejukkan Hatiku. 1, 2, 3. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. hatiku Mekar kembali terhibur simfoni, pasti hidup kan bahagia. Tepuk tangan dong untuk Mas Dita. Malu-malu tapi sampai habis ya. Mas dari mana Mas? Punten. Dari Jogja diimpor ke Jakarta. Matur nuwun ya Mas. Iya. Oke, abis ini kita makan bareng ya. Am. Siapa lagi yang punya suara emas di sebelah sini? Izin Bapak Ibu, ada? Bapak pasti tahu, ini angkatannya yang mana? Ini Bapak dulu ya, Pak. Syair dan melodi. Syair dan melodi. Kau bagai aroma hilang loh suaranya. Gelora di hati. Kan hatiku. 1, 2, 3, go. Burung-burung Pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hidup hatiku. Lanjut Mas. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Asa. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Pasti hidupku kan bahagia. Tepuk tangan dong. Perwakilan dari Pertamina. Pertamina mana nih? Semarang. Jogja, Semarang, luar biasa. Tepuk tangan, suaranya mantap. Suara nomor sekian. Yang penting pede aja dulu ya. Terima kasih loh Mas ya. Terima kasih. Mau nyanyi lagi? Oke, Pak Latofi sudah siap sepertinya. Kalau begitu kita langsung menuju ke sesi penyerahan penghargaan. Baik, kalau begitu langsung saja saya akan mengundang satu persatu. Mohon untuk naik ke atas panggung, catatannya boleh. Catatannya boleh? Sesuai abjad, yang pertama, boleh kasih backsound seru-seruan. Ini dia Nusantara CSR Award 2021 yang pertama.
Selamat kepada PT Astra Agro Lestari Tbk. Boleh kita berikan tepuk tangan. Hari ini hadir secara online nih Pak Latofi, jadi boleh ditunjukkan ke kamera. Dan apabila perwakilannya hadir secara virtual boleh dipin apakah hadir? Online ya, ada. Nah ini dia, selamat Bapak. Silakan Pak, sekali lagi di foto menghadap ke kamera Bapak. Ya, Bapak menghadap ke kamera saja di depan. 3, 2, 1. Oke, selamat untuk Astra Agro Lestari Tbk. Terima kasih sudah bergabung ya Mas ya. Salam untuk rekan-rekan sekalian. Berikutnya hadir langsung pada hari ini PT Astra Daihatsu Motor. Silakan untuk naik ke atas panggung. Kepada perwakilannya, apabila hadir berdua silahkan datang naik ke atas panggung, bertiga, berempat silahkan. Harap bersiap-siap nanti dari Astra International Tbk yang hadir secara online. Kita berikan aplaus untuk PT Astra Daihatsu Motor. Oke, Astra Daihatsu Motor, selamat, sukses selalu. Baik, terima kasih. Oh, satu lagi ya. Oke, silakan diabadikan. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya bergabung secara virtual sudah ada PT Astra International Tbk. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Astra International. Boleh kita buka? Oke. Silakan untuk Pak Latofi untuk menyerahkan secara simbolis, mungkin ditunjukkan ke arah kamera. Oke. Untuk Astra International, 3, 2, 1. Selamat, sekali lagi masih ada? Oke, sudah, terima kasih, sampai jumpa lagi. Sukses selalu untuk Astra International. Dan selanjutnya PT Asuransi Kredit Indonesia hadir hari ini. Asuransi Kredit Indonesia, silakan untuk maju ke depan. Silakan Ibu. Boleh dong tepuk tangan deh tadi. Aku mau ajak nyanyi mbaknya nih. Gimana Mbak, abis ini kita nyanyi? Mbak presenter kan? Senior saya nih. Oke, untuk PT Asuransi Kredit Indonesia mendapatkan 4 kategori. Silakan untuk difoto terlebih dahulu. Setelah Asuransi Kredit Indonesia nanti akan bergabung Bank Rakyat Indonesia, dilanjutkan dengan Bank UOB. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk PT Asuransi Kredit Indonesia. Selamat ya Mbak ya. Selamat Ibu, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan bergabung secara virtual untuk PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Boleh kita sapa lagi. Bank BRI. Masih bergabung? Oke. Baik, kalau gitu boleh difoto saja ini. Oh, sudah ada Pak Agusman M. Latif bergabung. Boleh dibuka dulu kameranya Pak Agus. Oke, nggak apa-apa. Kita foto saja. 3, 2, 1. Secara simbolis nanti akan selanjutnya dikirim oleh panitia. Terima kasih Pak Latofi. Terima kasih untuk Bank Rakyat Indonesia. Bank UOB Indonesia sudah hadir di sini, pasti. Coba, boleh naik? Nah, itu dia. Silakan Ibu. Setelah Bank UOB harap bersiap-siap PT PLN ya. Bank UOB Indonesia mendapatkan 2 kategori.
Selamat Ibu, cantik sekali tenunnya malam hari ini. I love it. Silakan menghadap ke kamera. Oke, 3, 2, 1. Baik. Selamat sekali lagi, terima kasih untuk PT Bank UOB Indonesia. Selanjutnya mengundang PT PLN Persero, silakan untuk bergabung. Untuk mempercepat waktu silakan Bapak. Dari PT PLN Persero nanti harap bersiap PT Indra Karya Persero ya Bapak Ibu ya. Boleh berdiri di sisi panggung dulu, jadi kita tidak menunggu-nunggu. Silakan PT PLN Persero. Berapa kategori ini Pak? 5 ya? 6, oke 6 kategori. Gimana nih? Pegangnya gimana nih Pak? Kalau cuma berdua tapi trofinya ada 6. Ada lagi perwakilan dari PLN boleh dibantu? Nah, silakan ya. Bapak bisa di tengah. Kita foto bersama. 3, 2, 1. Terima kasih untuk PT PLN Persero. Selamat kami ucapkan. Selanjutnya PT Indra Karya Persero. Silakan untuk bergabung, Bapak. Setelah Indra Karya Persero harap bersiap PT Kaltim Methanol Industri. Baik, ini dia PT Indra Karya Persero. Selamat Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Selamat. Selanjutnya PT Kaltim Methanol Industri ya Bapak ya. Siap. Silakan langsung naik ke atas panggung dan menerima trofi. Setelah PT Kaltim Methanol Industri, PT Kaltim Nitrat Indonesia. Harap bersiap-siap. Datang jauh-jauh dari Kalimantan Timur nih Pak ya. Oke, silahkan diabadikan. Selamat sekali lagi untuk PT Kaltim Methanol Industri. Terima kasih Bapak. Selanjutnya PT Kaltim Nitrat Indonesia. Harap bersiap PT Kawasan Berikat Nusantara Persero. Bersiap untuk di samping panggung. Silakan untuk diserahkan Pak Latofi dan diabadikan. Tiga, dua, satu untuk Nusantara CSR Award 2021 PT Kaltim Nitrat Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya PT Kawasan Berikat Nusantara. Silakan Bapak. Ya, ini dia PT Kawasan Berikat Nusantara. Harap bersiap-siap setelah ini PT Lipo Cikarang Tbk. Kami persilakan Bapak dari PT Lipo Cikarang Tbk untuk bersiap. Terima kasih untuk PT Kawasan Berikat Nusantara Persero. Terima kasih Bapak. Silakan kepada PT Lipo Cikarang. Lipo Cikarang tahun ini mendapatkan 4 kategori. Kami ucapkan selamat dan setelah ini mohon kesediaan untuk bersiap PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Persero.
Kami informasikan kepada Bapak Ibu, para peserta, mohon untuk tetap di tempat karena nanti akan ada pembagian piagam juga setelah acara selesai dan foto bersama ya seluruh peserta ya atau seluruh peraih penghargaan. Tepuk tangan untuk PT Lipo Cikarang Tbk. Kami silakan selanjutnya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Luar biasa, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ini mendapatkan 7 kategori. Wow. Diwakilkan saja ya, 2 kategori ya. Silakan untuk foto bersama Bapak. Selamat untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Selanjutnya PT Pertamina Persero. Silakan Bapak. Tentunya dalam malam hari ini PT Pertamina juga mendapatkan Best of the Best and CEO CSR of the Year. Selamat sekali lagi untuk Pertamina. Selanjutnya PT Pertamina Persero DPPU Adi Sucipto. Sudah? Online ya Pak? Oh oke, baik, online Pak, kita abadikan saja. Apakah masih bergabung? Tidak ada? Dari DPPU Adi Sucipto kita menuju ke DPPU Hasanuddin. Hasanuddin hadir? Setelah Hasanuddin ada DPPU SMB 2 Palembang yang hadir secara online. Dan bersiap-siap DPPU Sultan Taha juga online. Selamat kepada PT Pertamina Persero DPPU Hasanuddin. Makassar. Sukses untuk Makassar, salam sehat semua untuk teman-teman di sana. Saya jadi kangen makan coto Makassar. Oke, nextnya adalah SMB Palembang online. Apakah masih ada? Tidak? Oke, kemudian Sultan Taha online. Oke, kalau begitu PT Pertamina Fuel Terminal Boyolali. Boyolali? Sudah hadir? Siap, silakan Boyolali. Baik, untuk bersiap-siap Pertamina Cikampek setelah ini dan juga Lomanis Cilacap. Terima kasih untuk Boyolali dan berikutnya Cikampek ya. Pertamina Persero Fuel Terminal Cikampek, silakan. Selamat Mbak, ya. Dari Lomanis Cilacap, apakah sudah hadir? Ibu, Mbak, ya. Silakan maju ke depan. Ya, ini dia PT Pertamina Persero Fuel Terminal Cikampek. Terima kasih. Berikutnya PT Pertamina Persero Fuel Terminal Lomanis Cilacap. Setelah Cilacap, mohon bersiap. Terminal Maus, PT Pertamina Fuel Terminal Maus. Baik, dari Pertamina Fuel Terminal Maus, silakan untuk maju ke depan. Setelah Fuel Terminal Maus, Pertamina Integrated Terminal Balongan ya. Balongan, harap bersiap.
Silakan diabadikan foto bersama. Ya. Baik. Terima kasih kepada PT Pertamina Fuel Terminal Maus. Harap bersiap-siap PT Pertamina Persero Integrated Terminal Balongan. Teman-teman, silakan untuk bersiap. Ya. Silakan Bapak. Dari Terminal Balongan kita menuju ke Pertamina Integrated Terminal Banjarmasin. Teman-teman dari Banjarmasin harap bersiap. Hari ini yang menarik adalah masing-masing daerah menggunakan kain khas daerahnya. Yang Makassar, yang Kalimantan, Sulawesi, Jawa gitu ya. Sangat-sangat mewakili Nusantara CSR Awards. Baik, terima kasih Terminal Balongan ya. Menuju ke PT Pertamina Integrated Terminal Banjarmasin. Oke, Banjarmasin masih ada? Kita akan terhubung dengan PT Pertamina Integrated Terminal Banjarmasin. Selamat malam Banjarmasin. Ini dia diserahkan secara simbolis oleh Bapak Latofi. 3, 2, 1. Baik, kami ucapkan selamat sekali lagi, salam untuk kawan-kawan di Banjarmasin. Terima kasih Pak Latofi. Dari Banjarmasin kita menuju ke Integrated Terminal Makassar. Saya kalau Makassar cuma bisa pakareba saja Pak. Bahasa Makassar. Selamat untuk PT Pertamina Persero Integrated Terminal Palembang. Setelah Makassar kita ke Palembang, masih ada Palembang? Secara online? Baik, next kita akan menuju ke PT Pertamina Integrated Terminal Panjang. Masih bergabung? Oke. Selanjutnya PT Pertamina Integrated Terminal Semarang. Iya, ini vokalis kita malam hari ini. Gak bisa dilupain deh, hari ini saya punya teman duet. Ada 2, dari Jogja dan dari Semarang. Oke, silakan diserahkan langsung kepada penerima penghargaan dari Pertamina Persero Integrated Semarang. Selanjutnya harap bersiap-siap Pertamina Persero Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu. Masih ada kurang lebih 11 lagi perusahaan yang akan saya undang. Tetap semangat teman-teman dan jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada pembagian piagam dan juga foto bersama. Selamat kepada PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu. Setelah ini ada Pertamina Drilling Services Indonesia yang hadir secara online. Baik. Harap bersiap-siap Pertamina IP. Terima kasih teman-teman dari Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu. Nyanyi lagi Mas? Nanti, berarti mau ya. Party after party. Oke. Menuju ke Pertamina IP. Silakan. Bapak mohon izin silakan untuk maju ke depan. Setelah Pertamina IP bersiap-siap PT Pertamina Gas. Agak ke tengah sedikit Bapak, Pertamina IP. 3, 2, 1. Congratulations PT Pertamina IP. Selanjutnya PT Pertamina Gas. Bapak
Ibu? Oke. PT Pertamina Gas mendapatkan 4 kategori diraih oleh PT Pertamina Gas. Silakan menghadap ke kamera. Bagi Bapak Ibu yang masih bergabung secara online, terima kasih. Nanti ketika kami undang, mohon kesediaan untuk membuka kamera sejenak. Berikutnya adalah Pertamina Hulu Indonesia Region 3 Zona 10. Oke, selamat ya untuk Pertamina Gas. Oke, Pak, ini sudah bergabung secara online rekan-rekan dari PT Pertamina Hulu Indonesia Region 3 Zona 10. Halo, selamat malam. Nah, ini dia. Wah, semangat-semangat sekali nih teman-teman, thank you loh. Silakan menghadap ke kamera Pak Latofi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman dari Pertamina Hulu Indonesia Region 3 Zona 10 ya. Terima kasih sudah bergabung. Berikutnya PT Pertamina Patra Niaga Subholding CNT Marketing Region Jatim Balinus online. Oke, kita akan menuju ke berikutnya PT Pertamina Patra Drilling Kontraktor. Bapak, Ibu silakan untuk bergabung. Ya, Bapak silakan. Pertamina PDC, Patra Drilling Contractor. Boleh dong tepuk tangan ya Bu ya, tepuk tangan. Setelah ini akan ada Petrokimia Gresik yang hadir online. Oke. Selamat Bapak ya, dari PT Pertamina Patra Drilling Contractor. Salam sehat dan sukses selalu Bapak. Baik, kalau begitu langsung saja yang hadir di sini PT Semen Gresik. Mohon izin, silakan Bapak untuk maju, Mas. Setelah Semen Gresik, Semen Indonesia. Apakah masih bergabung Semen Indonesia setelah ini? Selamat kepada Semen Gresik dan Semen Indonesia. Kali ini apakah masih ada? Oke, kalau gitu selanjutnya menuju ke PT Sharp Electronics Indonesia. Silakan teman-teman dari PT Sharp Electronics Indonesia. Dan tentunya kehadiran juga pada hari ini Presiden Direktur PT Sharp Electronics Indonesia, Mr. Shinji Teraoka. Thank you for coming, sir. Arigatou gozaimasu. Oke, satu kali lagi, once more. Oke, silakan diabadikan. 3, 2, 1. Thank you so much, Shinji-san. Oke, itu dia PT Sharp Electronics Indonesia dan berikutnya PT Taspen Persero. Taspen Persero. Boleh semuanya naik ke stage, Bapak. Harap bersiap-siap setelah ini PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. PT Taspen Persero.
Oke, terima kasih PT Taspen. Selamat, sukses selalu. Last but not least, PT Telekomunikasi Indonesia. Abjad yang terakhir nih ya. Boleh dong kita tepuk tangan untuk PT Telekomunikasi Indonesia dan seluruh penerima kategori. Terima kasih Pak Latofi. Oke, well done. Bapak selesai tugas Bapak malam hari ini, silakan untuk kembali ke tempat. Tidak terasa, 9 apresiasi atau 9 kategori sudah kami berikan kepada 41 perusahaan dan grup perusahaan yang kembali tadi saya sampaikan juga sudah setahun 2 tahun terakhir ini melaksanakan program CSR terkait mitigasi dampak COVID-19 kepada para stakeholdernya. Kolaborasi dan kolaborasi yang kita highlight hari ini. Demikianlah rangkaian acara Nusantara CSR Award 2021. Selamat kepada peraih penghargaan Merdeka dari COVID-19 dengan kolaborasi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sampai jumpa di Nusantara CSR Award 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin foto bersama di atas panggung. Baik, yang pertama rekan-rekan dari PT Pertamina Persero dan juga anak perusahaannya silakan untuk bergabung. Kita gantian satu persatu, silakan untuk Pertamina terlebih dahulu. Monggo Bapak, silakan. Masih ada stok lagu nggak sih? Ada. Apa? Apa sih? Nggak ada ya? Aku padahal ngasihnya ada 4. Aku ngasih 4 ke Sinta. Udahlah, kita lagu aja. Ya, backsound aja. Silakan rekan-rekan dari PT Pertamina Persero. Mana teman-teman dari Pertamina dari seluruh Indonesia, silakan bergabung. Ini kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang cukup kita rindukan karena sekian lama mungkin kita tidak bertemu secara langsung, hanya secara virtual saja. Jadi manfaatkan momen ini. Mau 2 layer enggak? Gimana nih caranya nih? Banyak ya keluarga besar Pertamina ini. Ya, boleh yang muda-muda, teman-teman boleh duduk di stage. Jadi kena semua ya. Oke. Oke, bagaimana sudah cukup semua terlihat di kamera? Untuk Nusantara CSR Award 2021, Pertamina, mana semangatnya? 3, 2, 1. Ini wartawannya masih banyak, rekan-rekan media. Besok akan tampil di media online dan media cetak seluruh Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman dari Pertamina, salam sehat ya, salam buat teman-teman semua di seluruh Indonesia. Makasih. Nah, silakan secara bergantian mungkin tiap perusahaan.
Baik, pada kesempatan kali ini kami juga memohon maaf. Ada satu perusahaan yang tadi sempat saya cek, ternyata masih ada dan standby di sini. Kalau begitu, Pak Latofi, kita sapa kembali perwakilan dari PT Semen Indonesia ya. Pak, boleh Pak, ini Semen Indonesia masih standby di sini. Mohon maaf tadi kami belum sempat menyampaikan trofinya. Oke, boleh dibantu untuk Semen Indonesia? Bisa ditayangkan di layar. Selamat malam Bapak atau Ibu, mohon izin. Dari Semen Indonesia, kita akan foto bersama, masih hadir? Bapak Joko, mohon izin Pak untuk membuka kamera sejenak. Oke, mohon izin ya. Oke, sudah ya. Perwakilan dari Semen Indonesia nih, boleh diulang satu. Nah, ini dia. Mas, boleh lihat kamera dulu ya? Yuk, 3, 2, 1. Selamat untuk PT Semen Indonesia. Terima kasih Mas, salam sehat, sukses selalu untuk PT Semen Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin mengabadikan di atas panggung bersama rekan-rekan dari perusahaan.
kami informasikan untuk pengambilan sertifikat bagi rekan-rekan yang belum, silahkan ke meja panitia, ada di sisi sebelah kanan. Kepada PT Astra Daihatsu Motor, PT Astra Internasional. Oh sorry, oke, berarti hanya tersisa sedikit ya. PT Bank UOB Indonesia, PT PLN Persero, PT Pertamina Persero DPPU Hasanuddin, PT Pertamina Persero Fuel Terminal Lomanis Cilacap, PT Pertamina Persero Integrated Terminal Makassar, dan PT Pertamina IP. Oke, silakan. Lomanis, silakan. Iya.